tim penyidik Polda Metro Jaya menyangkut masalah adanya tindak pidana aborsi dari 17 tersangka yang sudah kita amankan, ya, langsung di TKP sini tadi sudah kita hadirkan 17 tersangka. Selama kurang lebih 1,5 jam kita lakukan rekonstruksi. Ada 41 adegan yang kita laksanakan, yang memang tujuannya di sini adalah untuk memperjelas apa yang dituangkan oleh masing-masing tersangka di dalam berita acara perkara yang ada, kemudian kita satukan, kita sesuaikan. Saya buka saja bahwa memang di sini ada saya bagi menjadi 3 kriteria. Pertama adalah persiapan yang dilakukan, ya, contohnya sekitar hari tanggal 29 itu seseorang melakukan pendaftaran di sini yang melakukan aborsi, kemudian itu persiapan sampai dengan tanggal 3 untuk pelaksanaannya. Tetapi ada beberapa adegan-adegan yang dia lakukan, mulai dari dia mendaftar, dia mengecek kesehatannya, kemudian sampai dengan masuk ke tahap kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter, ya. Dan yang ketiga adalah setelah keluar janin yang ada, dilakukan ada upaya untuk memusnahkan janin yang hasil aborsi tersebut. Nah, inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Wadir Krimum. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah kontrak, ya, kontrak, dan izinnya untuk praktek pribadi, bukan klinik dalam aturan Undang-Undang Kesehatan seperti itu. Ini izin untuk praktek pribadi, SPOG untuk ahli kebidanan atau kandungan saja. Sebenarnya itu yang dijadikan, ya. Tetapi disalahgunakan oleh yang bersangkutan para tersangka ini untuk melakukan satu tindak pidana aborsi, ya. Bagaimana tindakan-tindakannya nanti akan diperjelas oleh Pak Wadir. Coba ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, apa yang dilakukan hari ini. Mudah-mudahan semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para tersangka ini bisa berjalan. Dan oknum dari perawat itu sendiri. Kemudian setelah tindakan diambil, kemudian dilakukan tindakan oleh salah satu oknum bagian pengelola di tempat ini untuk menghilangkan barang bukti janin tersebut dengan cara 2 hal. Yang pertama, dengan melarutkan dengan bahan kimia H2SO4 yaitu asam sulfat untuk agar janinnya larut, kemudian dibuang ke salah satu saluran yang ada di lokasi ini. Apabila ada bagian-bagian, mohon maaf, janin yang belum sempat terlarutkan, itu dilakukan pembakaran di tempat lantai 2 atas yang dimodifikasi seperti cerobong asap supaya tidak terlihat dan tidak terkena bau dan oknum bidan dan oknum dari perawat itu sendiri. Kemudian setelah tindakan diambil, kemudian dilakukan tindakan oleh salah satu oknum bagian pengelola di tempat ini untuk menghilangkan barang bukti janin tersebut dengan cara 2 hal. Yang pertama, dengan melarutkan dengan bahan kimia H2SO4 yaitu asam sulfat untuk agar janinnya larut, kemudian dibuang ke salah satu saluran yang ada di lokasi ini. Apabila ada bagian-bagian, mohon maaf, janin yang belum sempat terlarutkan, itu dilakukan pembakaran di tempat lantai 2 atas yang dimodifikasi seperti cerobong asap supaya tidak terlihat dan tidak terkena bau dan